dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali pagi hari ini, hari Kamis kita berjumpa dalam acara Renungan Harian dan kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali pagi hari ini kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Demi nama Yesus Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita akan bersama-sama membuka Lukas pasal 6 ayat 29. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadamu pipi yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Saudara, kembali saya akan melanjutkan poin yang kedua, di mana Yesus mengajarkan standar hidup Kristen karena memang harus berbeda dengan orang dunia. Hidup kekristenan harus mengasihi, harus mengampuni, dan berbuat baik. Sekalipun saudara kita dikecewakan, sekalipun orang membenci kita, kita harus berbeda. Nah, oleh karena itu, di balik perkataan Yesus yang baru saja kita baca saudara, ia hendak mengajarkan beberapa hal penting tentang perintah menghentikan kekerasan. Kemarin sudah kita berbicara karena kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Dan poin yang kedua hari ini, kekerasan merupakan tanda bahwa hubungan seseorang dengan Tuhan telah rusak. Saudara masih ingat ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, saudara, mereka melanggar ketidaktaatan itu. Akibat pelanggaran itu upahnya adalah maut, adalah kematian. Kematian secara moral inilah yang menjadi karakter manusia, menjadi karakter seorang pemberontak, di mana keegoisan, kemunafikan, keserakahan,
sakit hati, dendam, ketidakpuasan. Itulah karakter kematian secara moral. Hati nurani sudah tidak bisa bicara lagi. Artinya saudara, poin yang kedua, bahwa kekerasan merupakan tanda bahwa hubungan seseorang dengan Tuhan telah rusak. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, orang yang hidup dalam kekerasan, sesungguhnya citra diri dan hubungannya dengan Tuhan telah rusak. Selama kita hidup dengan kekerasan, mustahil hidup kita dapat mengalami proses penyempurnaan. Tidak akan mungkin saudara, karena yang menyempurnakan kita adalah jika kita hidup di dalam kasih dalam Yesus Tuhan. Oleh karena itu, poin yang kedua yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan ajarkan mengenai kekerasan, kita harus mengerti bahwa kekerasan merupakan satu tanda hubungan seseorang dengan Tuhan telah rusak. Dan inilah yang Tuhan pesan buat kepada kita saudara, bahwa penyempurnaan kita adalah jika kita hidup di dalam kasih Tuhan. Dengan kita menyadari bahwa kekerasan merupakan hubungan kita dengan Tuhan telah rusak, mari Bapak Ibu hindari kekerasan di dalam kehidupan ini. Salah satunya kita harus belajar mengasihi, belajar mengampuni, belajar berbuat baik. Jangan ada dendam, jangan ada kekecewaan, jangan kau sampai amarahmu meningkatkan menjadi sebuah yang luar biasa sehingga terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Oleh karena itu, sekali lagi firman Tuhan berkata, hiduplah di dalam kasih Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Satu pelajaran yang kami petik pada hari ini Tuhan, pelajaran yang begitu indah, bahwa kami harus hidup di dalam kasih Tuhan. Ketika kami hidup dalam kasih Tuhan, maka ada proses penyempurnaan. Semakin hari semakin sama seperti Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. God bless you. Arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.